Hai hai hai. Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 dan pembelajaran ke-1. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, yuk kita langsung ke materinya. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkerama. Amatilah gambar di bawah dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Cerita yang cocok untuk gambar di atas adalah rekreasi di pantai. Nah, di situ sudah terlihat jelas anak-anak sedang bermain di pinggir pantai. Oke, berikutnya. Bacalah percakapan di bawah dengan cermat. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Bu Guru. Kami sangat senang, Bu, jawab Beni. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Perintah Bu Guru. Paham, Bu, siswa menjawab. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Beni. Boleh, Beni, jawab Bu Guru. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silahkan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu, jawab Dayu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab Mei. Balon dan layang-layang, Bu, tambah Udin. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ada pertanyaan sesuai dengan teks percakapan tadi. Kalian diminta untuk menjawabnya. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Jawabannya, sangat senang atau gembira. Yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Jawabannya, Beni. Soal yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Jawabannya, menulis di pasir. Soal yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Jawabannya, apa saja benda yang ada di pantai. Kemudian soal yang kelima, apa saja benda yang ada di pantai? Jawabannya, kapal, sampan, kail, jaring, pasir, batu, air, kerang, layang-layang, dan balon. Oke, selanjutnya. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Nah, di sini ada lagu layang-layang. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ku ambil bulu sebatang, ku potong semer panjang.
Nah, itulah tadi lagu layang-layang. Bagaimana? Bagus bukan lagunya? Oke, selanjutnya. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, dari percakapan Benny dan Siti dapat kita ketahui bahwa bilangan yang dibagi dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi harus kalian ingat, bilangan jika dibagi dengan 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Nomor 1. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Jawabannya 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi ada 5 layang-layang diberikan kepada Benny. Benny itu kan 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ingat ya, bilangan yang dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama seperti soal yang tadi, 5 dibagi 1. Maka jawabannya adalah 5. Soal yang kedua. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Jawabannya 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, sudah dijelaskan di soal. Tante Benny membeli 7 gulung benang. 7 gulung benang itu dibagikan kepada Benny. Benny itu ada 1, jadi 7 dibagi 1 sama dengan 7. Soal yang ketiga. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? Jawabannya adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 itu adalah jumlah mobil yang digunakan. Nah, 1 itu adalah kelas 2 yang menggunakan mobil. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Soal yang keempat. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikannya kepada kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny? Jawabannya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, di soal ada 2 pelampung akan dibagikan kepada kakak sepupu Benny. Nah, kakak sepupu Benny 1, jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Soal yang kelima. Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Jawabannya 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 1 ranting dibagikan kepada Lani. Lani juga ada 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Berikutnya, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang.
Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, dari percakapan Benny dengan Siti dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, itulah dia maksudnya bilangan. Jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Kita langsung ke soal. Kerjakanlah soal berikut dengan teliti. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, Tante membeli 7 gulung benang, berarti 7. Kemudian dibagikan ke 7 keponakannya. Jadi 7 benang itu dibagi ke 7 keponakan. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Ingat ya, bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Soal yang kedua. Ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? Jawabannya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di cerita dijelaskan bahwa ayah memiliki 2 pelampung. Nah, 2 pelampung itu dibagikan kepada 2 kakak sepupu Benny. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Soal yang ketiga. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny jika ada 3 kelas 2? Jadi jawabannya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, di soal dijelaskan ada 3 buah mobil. Kemudian digunakan oleh 3 kelas 2. Jadi kelas 2-nya itu ada 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Soal yang keempat. Benny menemukan 4 ranting kayu. Benny membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Jawabannya 4 dibagi 4 sama dengan 1. 4 ranting dibagi kepada 4 orang. Jadi hasilnya adalah 1. Nomor 5. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Jawabannya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi ada 5 layang-layang dibagikan kepada 5 orang cucu laki-lakinya. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang?
Nah, ada 32 bingkai yang akan dibagi kepada 4 orang. Berarti 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyak bingkai pada setiap orang adalah 8 bingkai. Soal yang kedua. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Nah, ada 18 layang-layang dibagikan kepada 3 orang. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi banyak layang-layang yang diangkut setiap orang adalah 6 layang-layang. Soal yang ketiga. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Nah, ada 56 gulung benang dibagi ke dalam 8 kotak. Jadi 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi banyak gulung benang yang muat dalam setiap kotak adalah 7 gulung. Soal berikutnya. Siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Oke, jadi ada 63 siswa. Yang pergi ke pantai ada 3 kelas 2. Kelas 2-nya itu ada 3 ya. Jadi 63 dibagi 3 sama dengan 21. Jadi jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 21 siswa. Bacalah teks percakapan berikut. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, pada percakapan Benny dan Mei, mereka membahas tentang karya hiasan dengan bahan alami. Nah, mereka akan membuat figura dari kulit kerang. Bahan yang mereka butuhkan seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, atau bisa juga menggunakan biji kacang tanah, jagung, kedelai, kacang hijau, beras, padi, dan biji-bijian lainnya. Kemudian alat yang digunakan seperti lem. Lem digunakan untuk menempelkan biji-bijian. Kemudian kertas karton sebagai tempat untuk menempelkan biji tersebut. Jadi kalian di rumah bisa mencoba membuat figura yang terbuat dari bahan alami. Bahan alami itu bahan yang didapat dari alam, bukan bahan buatan pabrik. Nah, kalau bahan buatan pabrik namanya bahan buatan, bukan bahan alami. Nah, cukup sekian pembelajaran kita di video kali ini. Ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua.
Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.